Sudah dibentuk kelompoknya belum? Sudah. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang eksponen dan sifat-sifat eksponen. Untuk yang pertama, kita seperti biasa mengingat lagi tentang perkalian 7 dan 8 ya Pak. Sebelum kita ke pelajaran inti, 1 kali 7 2 kali 7 9. Eksponennya
3 pangkat 3. Nampak eksponen atau basisnya dulu? Basisnya 64, basisnya 8, eksponennya 2. Nah, kata lain kita akan menunjukkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan pengertian sudah bisa dijelaskan minggu kemarin sudah. Sifat-sifat eksponen, untuk materinya ibu kirim di grup ya. Untuk materi eksponen. Terus yang kedua yaitu menyelesaikan operasi bilangan berpangkat dan sifat-sifat eksponen. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran hari ini menggunakan sifat bilangan berpangkat dalam konteks kehidupan nyata ya. Kirim dulu. Buka HP-nya, boleh disimpan di meja. Boleh dibuka di meja. Nah, boleh dibuka. Bawa HP masing-masing. Udah? Apa sih yang berhubungan dengan eksponen di kehidupan sehari-hari? Eksponen itu kan bilangan berpangkat. Yang berhubungan dengan eksponen di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya perkembangan pertumbuhan penduduk setiap tahun. Misalkan tahun 2020 penduduk Indonesia itu memiliki penduduk 2000 jiwa. Maka 2 tahun kemudian Indonesia akan memiliki berapa penduduk? Tahun 2020 memiliki penduduk 2000 jiwa. 2 tahun berikutnya maka akan memiliki berapa penduduk? Sesuaikan dengan eksponen. Misalkan 2 pangkat 1 yaitu 2. Tahun 2020 penduduknya 2000 jiwa misal. 2 tahun kemudian maka pangkat 2 pangkat 2. Nah, 2 tahun kemudian maka penduduknya bertambah menjadi 4.000 jiwa. Terus tambah lagi 2 tahun lagi kemudian berarti 2024 bertambah lagi menjadi 2 pangkat 3 8.000 jiwa. Nah, apakah perbedaan dari perkalian dengan pertambahan? Akan lebih cepat pertumbuhan dari perkalian atau pertambahan? Perkalian. Makanya disebut dengan sifat eksponensial. Nah, di situ ada di mana pengertian dari eksponen kemarin sudah. Eksponen itu adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan. Atau bentuk lainnya A pangkat N, di mana A itu sebagai apa? Basis. A itu sebagai basis dan N sebagai eksponen. Maka kalau ibu contohkan misalkan di sini 4 pangkat 3, 4 sebagai basis. Basis itu apa? Bilangan dan 3 sebagai eksponen. Untuk hari ini selain dari pengertian eksponen, kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen, di mana sifat eksponen itu di dalam materi ada 4 sifat. Yang pertama apa?
Ya, A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, A pangkat N sifat yang pertama. Sifat eksponen itu ada 4. A pangkat M tambah A pangkat N sama dengan A pangkat A kali A pangkat M tambah N. Coba sifat yang kedua apa? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sifat yang ketiga apa? A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang keempat A pangkat M pangkat N sama dengan Jadi dalam eksponen itu memiliki 4 sifat. Yang pertama perkalian, jika dihasilkan atau diselesaikan menjadi pertambahan. Yang kedua ada pembagian, jadi nanti jika diselesaikan adalah pengurangan. Dan sifat yang ketiga adalah di mana bilangan atau basisnya itu berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Dan sifat yang keempat di mana ada 2 pangkat, eksponennya berbeda. Di sini ada A pangkat N dikali N. Jadi kalau ada pangkat yang basis eksponennya berbeda, maka cara penyelesaiannya harus dikalikan. Kita kasih contoh satu-satu. Contoh yang pertama, misalkan di situ ada contohnya. Contoh yang pertama, jika 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4, ya, maka penyelesaiannya adalah lihat ke sifat M tambah N, di sininya kali, maka 2 pangkat 2 tambah 4, maka 2 tambah 4 berapa? 2 pangkat 6, maka 2 pangkat 6 itu hasil kali dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa lagi? Berapa kali? 6 kali. Maka hasilnya berapa? 64. Gitu. Paham sifat yang pertama? Sekarang kita ke contoh sifat yang kedua, di mana misalkan contoh di sini 4 pangkat 2 dibagi atau 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, maka hasilnya jadi 4 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 4 pangkat 1. Kalau 4 pangkat 1 berarti hasilnya jadi 4. Paham sifat yang kedua? Kita ke sifat yang ketiga, di mana sifat yang ketiga ini jika kita menemukan bilangan asli yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. 3 pangkat 0 1. 7 pangkat 0 1. Paham? Kita ke contoh yang ke sifat yang keempat, di mana A pangkat M pangkat N. Contoh misalkan di sini 5 pangkat 2, di sini, di sininya sama eksponennya pangkat 2, atau hasilnya jadi 5 pangkat 2 kali 2. 5 pangkat 2 kali 2 4. 5 pangkat 4 hasil kali dari 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi berapa? 5 kali 5 25 kali 5 100. 25 kali 5 125 dikali 5 5 kali 5 5 kali 2 10 tambah 2 5 kali 1
yang biasa, kelompok yang biasa. Oh, sudah berkelompok ini? Sudah? Sudah? Sudah. Kalau sudah, boleh diskusi ini Ibu kasih LKPD-nya. Meskipun berkelompok, tapi harus punya satu-satu jawabannya. Satu orang satu. Lihat di sana. Di dalam tabel di sana, Ibu kasih khusus untuk yang 2 pangkat N. Di sana ada pangkat 1 sampai 10. Ya. Dari tabel di sana, kalian nanti selesaikan nomor 1 sampai 9. Terus apa? Oh, belum. Sebentar ya. Nanti kalian selesaikan 1 sampai 9. Terus yang di bawahnya boleh dijelaskan berdasarkan pengamatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan dari sifat-sifat eksponen tersebut. Jadi nanti tinggal simpulkan sendiri. So, boleh bekerja per kelompok. Nanti ya ini kan ya tabelnya. Nanti tinggal diisi 1 sampai 9. Satu orang jawabannya 1, meskipun kerjanya berkelompok. Di buku tugas masing-masing. Di buku tugas masing-masing. Ini kan tabel. Misalkan ini yang isi 1 sampai 9. Terus nanti disimpulkan dari sifat ini. Di sini kan ada semuanya. Di buku tugasnya masing-masing. Yang punya kalkulator ilmiah boleh pakai kalkulator ilmiah. Sudah? Paham? Iya, paham?
belum paham boleh ditanyakan saja. Udah? Nanti tinggal simpulkan. Betul. Ya. Udah? Iya. Iya. Yang belum paham boleh ditanyakan. Sebelah mana yang belum paham? Bu, hari atas usaha apa? Disimpulkan. Yang di bawahnya boleh disimpulkan. Tapi pakai pemahaman sendiri. Coba nih pinjam. Lihat ibu, untuk menyimpulkan yang di bawah, pakai pemahaman sendiri. Ibu pengen tahu kalian paham nggak tentang sifat-sifat eksponen gitu. Yang ini kan secara umum, apakah bentuk lain dari A pangkat M dikali A pangkat M? Nanti kalian jelaskan. Bentuk lainnya kan ini, A pangkat M ditambah N. Jelaskan kenapa jadi pertambahan, sedangkan ini kan perkalian. Gitu. Jelaskan pakai pemahaman sendiri. Iya 3. Nomor 7 2 pangkat 4 pangkat 2. Nomor 8 2 pangkat 2 pangkat 3. Nomor 9 2 pangkat 5 pangkat 2.
Enggak, semua. Iya. Iya. Dari satu lagi gitu. Iya. Yang nomor 7 angkat 2, yang nomor 8 angkat 3, 9 angkat 2. Jadi apa yang dipahami dari bentuk lagi Masih sama. Osis. Beres sampai sana. Tinggal pilih kan. Beres Fajar. Cuma contoh. Iya. Iya, yang sama itu bentuk lain. Iya. Iya. Nah, ini sudah. Yang sudah beres, boleh kalian pilih perwakilannya satu orang dari setiap kelompok untuk menjelaskan di depan. Dan baru acara pemanasan. Udah goreng di serangan. Ya. Ambil aja. Kelompok 1 beres. Kelompok 1 deh. Ayo tuh. Beres kelompok 1. Kelompok 2 baca. Beres. Boleh? Di depan siapa perwakilannya? Pajar. Ajar. Nah,
Kelompok 3, anak kelompok 3 beres. Untuk penyimpulan boleh ditulis, boleh tidak. Nanti kalau menjelaskan harus paham. Untuk penjelasannya kelompok 1 coba lihat. Kelompok 1 kelompok 1 nomor soalnya nomor 1 sampai nomor 5. Kelompok 2 nomor 5 sampai nomor 9. Itu. Kelompok 3 nomor 1 sampai nomor 5. Kelompok 4 5 sampai 9. Kelompok 5 1 sampai nomor 5. Iya. Boleh yang sudah depan? Ini udah mau gitu ya. Ini apa? Nah, waktu penyelesaiannya 3 menit lagi. Ya, semuanya. Jawaban. Iya. Ya, tepuk tangan buat Fajar. Coba, berarti kelompok 2 menjelaskan soal nomor 5 sampai nomor 9. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan tentang sifat-sifat eksponen. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban nomor 5, 6, 7, 8 dan 9. Kita langsung ke nomor yang nomor 5. Iya. Oke, kita langsung aja ke hasilnya. Jadi kalau kita menemukan soal kayak ini, kita ingat ke sifat eksponen yang kedua. Jadi kalau basisnya sama, kita cukup kalau dibagi kita cukup mengurangi. Jadi contohnya 2 pangkat 10 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 hasil dari 2 kali 2 kali 2 Kali. Balik. 2 pangkat 7 hasilnya 100
28. Jika menemukan hasil seperti ini, kita ke sifat eksponen yang ketiga. Jadi jika menemukan mau bilangan pokoknya mau itu berapapun, kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Jadi di sini 2 pangkat 0 hasilnya 1. Oh. Lanjut nomor 7. Ini kita lihat aja ke apa sih sifat eksponen yang keempat. Iya. Jadi jika menemukan hasil seperti ini, kita cukup mudah. Jadi kita cukup 2, 4 kali 2. Kita cukup mengalihkan. Iya. 4 kali 2 sama dengan 8. 2 pangkat 8 hasilnya itu 256. Nomor 8 sama kayak nomor 7. Iya. Cukup mengalihkan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 kali 6. Jadi pengerjaan dari nomor 5 sampai 9 yang bisa dari pendapat kami hanya segitu. Lanjut kita akan menjelaskan tentang secara umum apakah bentuk lain dari A pangkat N dikali A pangkat N. Jadi menurut kami bentuk lain dari A pangkat N A pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A N plus N. Kenapa bisa kayak gini? Jadi menurut kami jadi kalau apa sih bilangan pokoknya sama, Iya. kita cukup ditambahkan. Iya, seperti itu. Paham? Paham. Oke, lanjut yang ketiga. Lanjut. A pangkat N. Tadi kan saya udah bilang jika bilangan ininya sama, Iya. dan kalau dibagi kita cukup mengurangi. Berarti jadi A M dikurang N. Yang ketiga. Nah kalau A pangkat 0, tadi kan ada soal ini 2 pangkat 0. Iya. Jadi kan kalau basisnya itu mau berapapun, kalau dipangkatkan 0 jadi hasilnya 1. Oke. Yang keempat adalah Oke guys. jika kita menemukan soal kayak gini, kita cukup menggunakan seperti yang ini. Iya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok 1, berarti soalnya nomor 1 sampai 4 saja, kan 5 sudah. 1 sampai 4. Yuk. Nah, untuk kelompok 3, 4, 5 dan 6, 4 dan 5 ya. Kita minggu depan. Presentasinya minggu depan. Ya, kelompok 1 dulu. Minggu depan. Minggu depan. Ya, minggu depan soal yang berikutnya lagi. Ya, kelompok 1. Ya. Ya, kelompok 1. Siapa kelompok 1? Juga Wamilah. Baik.
baik. Ya, Kaburat ayo mau gendong baik. Enggak. Hah? Soal angka 1 sampai 4. ayo. Enggak. Baca beres. Kesimpulan minggu depan eta soal. Soalnya hubungan nomor Soal. Iya. Bias nanti jelasin. Jelas dan satu. Ya. Tinggal baik. ST baik. Terpintar ngomong sekarang. Ya. Kalau tidak satu berarti kelompok yang lain 1 sampai 4. Ya. Jo, sekali diri Jo. Soal 1 sampai 4. Kayaknya udah sekali. Iya, selalu apa? Kelompok 4 berarti ya? Ya. Ya, 1 sampai 4 saja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal matematika dari nomor 1 sampai nomor 4. Ayo. Dia nyampe ngejak.
Amun yuk. Ayo dua. sama dengan 2 Dua. 5 ditambah 2 dengan 7 Eh. 2 per 1 hasil bilangan dari 2. Nggak apa-apa nggak ditulis juga hasilnya langsung. Iya. Langsung. Jadi Apa hasilnya mau? Iya. Apa mau? Dia kembali kamu. Apa mau? Apa mau? Agak mana? Agak kecil batu. Dan ciri khas. Agak apa? Nah, kalau soal Iya. lihatnya ke sifat eksponen yang kedua. Jadi Baik. 2 8 karena di sini Di sininya, di sininya. Karena di sininya. jadi di sininya di A. Pasti. Di sini dah. 2 8 dikurangi 6 Di sini dah. Dah, tepuk tangan. Saya mohon maaf apabila banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang lainnya kita presentasi minggu depan dengan soal yang berbeda. Nah, untuk ke 9 soal ini ada yang tidak paham? Paham semua? Nomor 1 benar? Nomor 2? Nomor 3? 4? 7? 8? 9. Alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan dengan baik. Nah, Alhamdulillah. ya, jadi ada berapa sifat eksponen? Ada 4. Yang pertama perkalian, bentuk lainnya pertambahan. Yang kedua pembagian, bentuk lainnya pengurangan. Yang ketiga pangkat 0, hasilnya selalu sama dengan 1. Yang keempat ada 2 eksponen yang berbeda, maka cara penyelesaiannya diperkalian. Jadi ada 4 kesimpulan hari ini, yaitu sifat eksponen ada 4. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari eksponen? Yang pertama kita mengetahui tadi ada pertumbuhan penduduk, atau kita mengetahui tentang menghitung perkembangan bakteri, misalkan perhitungan bunga majemuk di mata pelajaran ekonomi. Terus perkembangan teknologi pada zaman sekarang, misalkan kita menghitung tentang perkembangan dari gigabyte. Kan dulu mah 6 giga besar, sekarang mah 6 giga kecil ya. Jadi semakin bertambahnya giga, nanti dihitung bisa memakai eksponen. Terus manfaatnya bisa digunakan di ilmu fisika dan ilmu kimia gitu. Cukup sekian materi hari ini. Untuk minggu depan Ibu kasih PR. PR-nya adalah buat 5 contoh soal eksponen ya.
Tulis. Buat 5 contoh soal eksponen dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Jadi 5 contohnya, harus 5. Berikut dengan penyelesaiannya. Buatlah 5 contoh soal eksponen dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi.